tampaknya kayak seperti sederhana, tapi ini penting. Ya. Jadi niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu perbuatan bersamaan dengan perilaku yang ia jalani tadi. Jadi qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu ya dengan bersamaan dengan perbuatan ini. Kalau tadi namanya azam, maka ini fikih ya, fikih. Jadi kalau suatu misal kita ini caranya istimbat untuk mengambil hukum itu ya. Al-Qur'an, kemudian ada al-hadis. Di sana hanya ayat-ayat yang tak sebutkan tadi, al-hadis dan bab niat tadi hanya satu tadi. Itu kan enggak ada perintah ketika kita sholat itu secara langsung niat tadi kan enggak ada. Tetapi ini kan isyarat dari Al-Qur'an, surat Al-Bayyinah ayat 5, isyarat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 272, wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillah, jangan kamu menafkahkan sebagian rezekimu kecuali mencari wajah Allah, artinya mencari ridha Allah. Memang di situ tidak ada kata niat ya. Tetapi istimbatnya tadi bisa diambil bahwa ini setiap amal ibadah harus ada niat, walaupun tidak ada kata niat. Yang ada kata niatnya tadi ada di hadis mutafakun alaih yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tadi. Dengan demikian maka kemudian para fuqaha itu ngambil istimbat ayat tadi dan hadis tadi, diturunkan difahami maka dalam bentuk fikih. Orang yang memahami itu faqih. Jadi belajarnya di sini adalah di fikih. Nah, fikih bertebaran, pendapat para ulama bertebaran. Ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Dohiri, ada yang kenal dengan Dawud Dohiri, dan masih ada imam-imam lain gitu. Nah, Imam Syafi'i ini mazhab yang terbesar diikuti oleh bangsa Indonesia. Maka tadi kalau saya membaca Tanbihu Dzawil Hija ya, ila ma'ani afadis safinatin najah, yang biasa dibaca teman-teman yang di pondok, anak-anak yang masih kadang-kadang di diniyah tadi kan diajarkan tadi, tapi ini disarahi seorang ulama besar juga, ahli fikih. Ya. Ada disampaikan pertama, kalau ibadah itu kaitannya dengan ibadah pokok, sholat, ya, kemudian ihram, haji, ya, ini dimasukkan sebagai rukun. Rukun itu pilar. Mengapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada pilarnya. Ini namanya pilar. Artinya kalau tidak ada pilar itu roboh. Sholat itu ada rukunnya. Kalau syarat itu di luar sholatnya, seperti wudhu, bersuci itu. Nah kalau rukun itu di dalam bagian dari amal ibadah sholatnya tadi yang dijalankan tadi. Maka niat itu bagian dari rukun sholat, niat bagian dari rukun puasa, niat bagian dari rukun ihram. Jadi kalau tidak diniati berarti tidak sah, karena itu jadi rukun. Nah kalau ibadah sunat yang mu'aqqad tadi tak sampaikan, yang mu'aqqad
itu cukup disampaikan niat sholatnya tadi. Kalau usolli sunatan qabla zuhri, ya, usolli sunatan qabla zuhri harus muncul di sana rakaataini sunatan lillahi ta'ala, harus muncul. Nah, bersamaan dengan tadi kan tak sampaikan letaknya sebenarnya di hati. Sementara kalau dilafatkan para mazahib kecuali Imam Hanafi, ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat, ya, itu bagian dari rukun. Tetapi kalau itu Imam Hanafi itu hanya untuk kamalus sawab, penyempurnaan pahala saja. Jadi kalau satu misal itu yang sunat muakkad tadi itu ndak di apa namanya itu, ndak ada niat tadi, itu ya ndak apa-apa, artinya sholatnya sah tetapi ndak dapat pahala karena kamalus sawab, ya padha wae untuk apa mesang gugune kewajiban kan begitu. Tak teruskan dulu ini, ya, kecuali ibadah yang ghairul muakkad, bukan kaf loh ya, akad waktu yang tidak tertentu waktu nih, umpamanya kita susah, sedih oleh karena istri atau karena suami, anak-anak atau hal lain lah, susah sedih. Karena Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassolati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kemudian sholat saja niatnya apa? Ya sholat untuk mohon pertolongan kepada Allah, itu sudah sah, yang bukan ibadah pokok. Kalau puasa niatnya dimabitkan di malam hari, ya, boleh setelah, yang penting setelah sholat isya, atau ketika sahur. Mengapa? Karena betapa sulitnya untuk menetapkan datangnya fajar. Itu. Tapi kalau yang lain itu mesti harus berbarengan tadi. Nah, inilah pentingnya apa tadi? Ilmu niat. Ya. Ya. Jadi termasuk tadi jenengan niat tidak? Ketika jenengan tidak tanya tadi. Nah, oleh karena itulah mengapa termasuk melafatkan kalau Imam Syafi'i dengan yang lain itu sunnah melafatkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar, itu sunnah kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi tadi yang saya katakan tadi, ada yang mau mengatakan itu makruh. Nah, inilah namanya fikih. Gitu. Namanya fikih, pasti ada perbedaan, tidak mungkin tidak. Gitu loh. Yang saya maksud. Nah, ini belum tadi. Maka kalau belum dilakukan tadi jenengan adat, namanya tekad, azam. Yang niatnya itu aku memberikan dalam hati tadi hanya mengharap ridho Allah. Tapi insya Allah karena belum dapat ilmu tadi, insya Allah diterima karena belum tahu. Ya udah sampai repot-repot jadi pikiran nggak doyan makan bareng nanti. Ya karena nggak tahunya tadi, Allah akan ngampuni. Tapi karena masih proses belajar tadi kan. Inilah pentingnya orang selalu mengikuti kajian. Kalau satu misal dalam perjalanan hidup ini ada yang salah, nah, ada yang kurang sempurna, sementara tadi kita masih dalam proses tadi, ya masih diampuni. Gitu. Terus monggo. Terima kasih. Boleh.